Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. ويتمك بنا تابين رجل ما إله ولا إله إلا كان يلزم فسير شمس بالقباري وشمس القدر الجيراني وشيخ فخرنا الرازي وشمس القرد وشمس الفاشر وشجرتنا المحلي وشجرتنا السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ المشاوي وشيخ مشوكان وشيخ محمود العلوشي وشيخ نوي البنتن وشيخ مكي مصطفى المروي وشيخ طيب بن عاشر وشيخ متولي الشعري وشيخ طنطاوي وشيخ الزبير وشيخ محمد علي وشيخ وشيخ وخوش لكي تشري مصطفى رمضان وإلى مشايخنا مشايخنا شوري لهم الفاتحة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan asyik teng surah Ali Imran ayat 26. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bikal khair ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kul mutaqwa sapa sira Muhammad Allahumma hu Allah malikal mulki kang nguasani kerajaan tukti maringaken panjenengan
al mulka ing kerajaan man ing wong tasya'u kang kersa sawise panjenengan watan si ulan nyopot sapa panjenengan al mulka ing kerajaan miman saking wong tasya'u kang kersa sapa panjenengan iman watu izu lan ngeluhuraken sapa panjenengan man ing wong tasya'u kang kersa sapa panjenengan iman watu dhillu lan ngino sapa panjenengan man ing wong tasya'u kang kersa sapa panjenengan iman biadika iku kelawan kekuasaan panjenengan al khairu utawi bagus inna kasatune panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa tuliju nglebokaken saya panjenengan alela ing wengi finnahari ing dalem rahina wa tuliju lan nglebokaken saya panjenengan annahara ing rahina fil laili ing dalem wengi wa tukhriju lan ngetokaken panjenengan al hayya ingkang urip minal mayyiti saking kang mati wa tukhriju lan ngetokaken saya panjenengan al mayyita ingkang mati minal hayyi saking kang urip wa tarzuqulan paring rezeki sapa panjenengan man ing wong tasya'u kang kersa saya panjenengan ing man bihoiri hisabin bihoiri hisab kelawan tanpa hitungan itawa syaripun 26 siji waktu Kanjeng Nabi janji karo para sahabat yen kerajaan Persia lan kerajaan Romania mungkin maksudnya niku Romawi bakal bisa dikalahke wong-wong munafik padha muni haihata ora bakal ketekan aduh Kanjeng Nabi nuli katurunan ayat iki maca sira Muhammad duh Allah ingkang nguasai kerajaan maringaken panjenengan ing kerajaan dhateng tiyang ingkang panjenengan kersakaken lan jabal dhateng kerajaan saking tiyang ingkang panjenengan kersakaken lan panjenengan paring kemuliaan dhateng tiyang ingkang panjenengan kersakaken lan panjenengan ngasoraken dhateng tiyang ingkang panjenengan kersakaken sedaya sae lan awon wonten ing kekuasaan panjenengan piyambak innaka ala kulli syai'in qadir. 17 panjenengan nglebetaken dalu wonten ing rahina nglebetaken rahina wonten ing dalu panjenengan kuwaos ngedalaken ingkang gesang saking ingkang pejah lan ngedalaken ingkang pejah saking ingkang gesang lan panjenengan paring rezeki dhateng tiyang ingkang panjenengan kersakaken tanpa hitungan muhimmah menungso iku kedadian saking mati mani iku metu saking menungso urip semono uga ayam urip iku metu saking endhog mati lan endhog uga metu saking ayam kang urip wallahu a'lam pun kul katakanlah wahai Muhammad Allahumma wahai Allah malikal mulki yang mempunyai kerajaan tu'til mulka engkau memberikan kerajaan mantasya kepada orang yang engkau kehendaki watan zi'ul mulka watan zi'u dan engkau mencabut al mulka kerajaan mimman dari orang tasya'u yang engkau kehendaki watu izzu dan engkau muliakan man orang tasya'u yang engkau kehendaki watu zillu dan engkau hinakan man orang tasya'u yang engkau kehendaki biyadikal khair di tangan engkaulah segala kebaikan innaka ala kulli syai'in qadir sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu pun ayat niki nggih dua ayat niki wingi sampun kula terangaken tentang dua ayat niki pada pertemuan sebelumnya ayat niki begitu agung fadilahnya ayat ini begitu besar keutamaannya nggih sehingga terutama bagi tiang-tiang sing diutang akeh. Ini diterangaken ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal niku ada utang kathah banget utange. Niku sampai mboten wantun medal terus kali Kanjeng Nabi diperintah maos ayat niki, dua ayat niki setiap selesai sholat. Jadi sinten mawon ingkang gadah hajat tidak hanya orang yang mempunyai hutang saja, apapun hajatnya, bacalah dua ayat ini, kemudian enten kalimat selanjutnya saged mangke butuh kula WA teng takmire wingi sampun. Ada kalimat selanjutnya setelah doa, utawa mungkin saged ditingali teng YouTube mungkin kalimat doanya setelah membaca dua ayat niki niku nopo.
Siapa saja yang mempunyai hajat, maka bacalah 2 ayat ini dan kalimat doanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah napa mawon hajat. Nah, tapi derajat hadis itu sesungguhnya dhaif. Sesungguhnya dhaif. Tapi walaupun derajat hadis niku dhaif, tentang hadis keutamaan 2 ayat niki, walaupun hadis niku dhaif, tapi ada sebuah kaidah. Kaidah ini ngeten. Sampun masyhur sebenarnya. Al hadisud dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal bi syurutihi. Hadis yang dhaif itu bisa dikerjakan untuk fadailul a'mal, tentu dengan syarat-syaratnya. Oke, ada seorang rawi yang tidak sikoh, tidak kuat. Itu disebutkan ada rawi yang tidak kuat sehingga hadis ini menjadi derajatnya dhaif. Tapi senajan dhaif, untuk mengamalkan ini niku mboten napa-napa fadailul a'mal. Tapi yang harus diketahui, asbabun nuzulnya sahih. Asbabun nuzulnya sahih. Yang mana Kanjeng Nabi ketika setelah menaklukkan kota Mekah, Fathu Makkah, Kanjeng Nabi itu berjanji kepada para sahabatnya agar umatnya nanti itu memiliki atau menguasai kerajaan Persia atau Romawi dan Romawi. Jadi setelah Fathu Makkah, Kanjeng Nabi itu menjanjikan kepada para sahabatnya suatu hari nanti kerajaan Persia dan kerajaan Romawi itu akan menjadi milik umat Islam. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak percaya dengan apa yang diucapkan Kanjeng Nabi. Tidak mungkin secara akal manusia, Kanjeng Nabi yang mempunyai pasukan hanya seperti itu, boten sembilan kata, akan bisa menaklukkan kerajaan Persia, akan bisa menaklukkan kerajaan Romawi, yang mana Persia dan Romawi saat itu menjadi pusat kerajaan di dunia. Jadi coro zaman biyen, ono Amerika, ono Uni Soviet. Niku kan blok barat, blok timur. Semono Persia kali Romawi. Persia dan Romawi itu adalah kedua kerajaan pada itu. Terus Kanjeng Nabi matur marang umate marang sahabate meniku Persia ambek Romawi akan menjadi milik umat Islam. Orang tidak ada yang percaya, tapi apa yang menurut manusia tidak mungkin, menurut Allah itu bisa saja terjadi, dan akhirnya itu terbukti. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi, kekuasaannya runtuh sehingga akhirnya diganti oleh umat Islam. Pun balik tenggone ayat. Tenggone tafsir Al-Munir karang Syekh Bapak Zuhairi dipun terangaken hadil ayatu bi qasdi tasliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini itu maksudnya, tujuannya itu untuk menghibur Kanjeng Nabi. Kenapa kok ayat ini dikatakan untuk menghibur Kanjeng Nabi? Amama mauqifil musyrikina wa ahli kitab bi ingkari da'watihi fi ma dzakartuhu al-ayatus sabiqah. Karena sikap orang kafir, karena sikap orang musyrik, karena ketika Kanjeng Nabi menghadapi orang musyrik, menghadapi ahli kitab, itu mereka semua mengingkari dakwahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dakwah ajak-ajak marang orang musyrik, orang-orang ahli kitab, itu kebanyakan dari mereka. Kebanyakan dari orang yang didakwai oleh Kanjeng Nabi ini mengingkari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Sebagaimana disebut di ayat-ayat sebelumnya. Terus, wa tadzkiri lahu bi qudrati ta'ala ala nusrati dinihi wa i'lani. Selain itu, ini sebagai pengingat berdamel Kanjeng Nabi tentang kekuasaan Allah, yang mana kekuasaan Allah itu akan bisa mengalahkan musuh-musuh agamanya Allah. Mengalahkan musuh-musuh agama Islam dan menegakkan kalimat Allah. Fakana al-musyrikuna yungkiruna nubuwata li rajulin ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi. Orang-orang musyrik itu ingkar terhadap kenabian Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi niku orang laki-laki, yang mana orang laki-laki biasa. Artinya biasa niku ya'kulu at-ta'ama, yo
makanan. Wa yamshi aswaqi. Kanjeng Nabi ini nggih mlampah mlebet tenggone pasar. Itu orang-orang musyrik itu ingkar terhadap Kanjeng Nabi. Soalnya Kanjeng Nabi ini nggih mlebu pasar. Mosok Nabi ku yo maem yo mlebu nang gone pasar. Itu orang-orang musyrik mengingkari seperti itu. Ini penting sebab memang Kanjeng Nabi itu harus menampakkan sisi basyariahnya, sisi manusianya. Sebab Nabi Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu dituhankan oleh kaumnya. Nabi Isa itu kita tahu diutus oleh Allah, tapi ternyata umatnya, sebagian dari umatnya itu menuhankan Nabi Isa, menganggap Isa sebagai anak Allah. Lalu akhirnya Kanjeng Nabi itu selalu menampakkan sisi basyariahnya, nggih maem di depan umum, nggih mlebet pasar. Lah, itu membuat orang-orang musyrik itu ingkar. Wa ahlul kitab yungkiruna nubuwata fi ghairi bani Israil. Ahli kitab begitu, orang Yahudi kayak begitu. Orang Yahudi itu juga ingkar terhadap kenabian Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi itu bukan dari kalangan Bani Israil. Pun ayat. Kul katakan, maksudnya marang Kanjeng Nabi. Kul katakan, wahai Muhammad, Allahumma hu Allah. Lafaz Allahumma, ini kalau betul kitab itu banyak sekali di dalam kitab tafsir itu dijelaskan tentang asal usul lafaz Allahumma. Tentang tafsir At-Tabari, tentang tafsir Fathul Qadir, tentang tafsir Al-Qurtubi itu diterangkan secara detail tentang asal usul Allahumma. Kemudian dikatakan ikhtalafa an-nahwiyuna fi tarkibi lafdzati Allahumma. Ulama ahli nahwu itu berbeda pendapat tentang tarkib lafaz Allahumma ba'da ijma'ihim annaha madmumatul ha'i musyaddadatul mimi al-maftuhah. Ulama ahli nahwu itu berbeda pendapat tentang asal usul Allahumma. Ini penting saya sampaikan, mungkin enten keterangan. Tapi ulama itu sepakat lek lafaz Allahumma itu ha'i di dhammah, mime ditasydid terus diwaca fathah. Jadi tidak ada satupun ulama yang membaca Allahumma itu dengan selain Allahumma. Mboten enten Allahumma, mboten enten Allahumma. Sepakat bacaannya Allahumma. Ini sepakat. Wa annaha munada, dan lafaz an Allahumma itu sesungguhnya munada. Munada itu coro-coro bahasa Indonesia itu kata panggilan. Wahai orang laki-laki, nah itu munada. Ya rojul, itu munada. Lah, dari mana lafaz Allahumma niku? Qala al-Khalilu wa Sibawayh wa Jarirul Basriyyin. Menurut pendapat yang pertama, Imam Al-Khalil, Imam Sibawayh, mungkin dengan pernah mendengar Imam Sibawayh. Terus dan semua ulama Basrah, ulama Irak, ulama ahli nahwu Basrah itu mengatakan inna asra Allahumma ya Allah. Lafaz Allahumma itu dari lafaz ya Allah. Loh, kok endi Allahumma kok awale ya Allah. Falamma istamilatil kalimatu duna harfan nidai alladhi huwa ya ja'alu badalahu hadhil mima al-musyaddadata. Faja'u bi harfaini wa huma al-mimani riwayatun min harfaini wa huma al-ya' wal alif. Lafaz aslinya Allahumma itu adalah ya Allah. Ketika lafaz iyanya itu dibuang, lafaz yang iyanya itu mboten didamel, huruf nida istilah iyanya itu. Ketika huruf ya-nya itu tidak dipakai, terus ulama ahli Basra itu mengatakan lalu huruf ya itu tadi diganti dengan mim yang bertasydid. Mim sing bertasydid itu sesungguhnya dua huruf juga. Sing digua ya niku enten ya ambek alif. Ya, huruf nida, ya. Terus ya mboten didamel. Asline kan ya Allah. Terus ya Allah mboten didamel dadi Allahumma. Lah,
Iya-nya yang tidak dipakai niku man diganti sampai mim tasdid. Mim tasdid itu sesungguhnya mim dua. Mim yang pertama itu dhammah, mim yang kedua niku fathah. Allahumma. Jadi ini seperti itu. Akhirnya wadhammatu fil ha'i hiya dhammatul ismi al-munada al-munfaridi. Kemudian sing marene ya Allah yae diguwak mboten enten diganti mim tasdid sing di fathah akhire Allahumma. Lah hae lafat Allahumma sing di dhammah itu adalah ismul munada al-mufradi. Isim nggih yang dipakai untuk memanggil yang mana itu bentuknya mufrad. Jadi aslinya ya Allah, jadi Allahumma. Itu pendapat yang pertama, pendapat ulama ahli Basrah. Pendapat yang kedua, wajah dhahaba al-farra'u wal kufiyuna. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Farra', pendapat ulama ahli Kufah. Jadi lek nahwu niku ana ahli Basrah, ana ahli Kufah. Terus tanggane pelajaran nahwu dhisik, kalau ada perbedaan pendapat antara ulama ahli Basrah sampai ulama ahli Kufah, itu yang dimenangkan pendapatnya ulama ahli Basrah. Itu pelajaran nahwu dhisik seperti itu. Jadi lek menurut ahli Kufah, menurut ulama nahwu ahli Kufah itu tidak seperti itu. Tentang tafsir Al-Qurtubi dikatakan ila annal asla fi Allahumma ya Allah ummana bi khair. Iki mungkin betul nanti kepikiran ya. Menurut ulama ahli Kufah, lafaz Allahumma itu aslinya Allahumma, aslinya lafaz Allahumma itu ya Allah ummana bi khair. Jadi aslinya lafaz Allahumma itu ya Allah ummana bi khair. Iya dibuang. Mantun iku kantun Allahu ummana bi khair. Terus iya dibuang, nabi khairin dibuang. Ya Allah ummana bi khair itu maknanya wahai Allah tujukanlah kami kepada kebaikan. Tujukanlah kami kepada kebaikan. Sampaikanlah kami kepada kebaikan. Ya Allah ummana bi khair. Ya dibuat, nabi khairin dibuat, jadi akhirnya kantun Allahu ummah. Awalnya seperti itu. Lek di iklal niku kaya ngaten. Allahu ummah. Lah, karena lafaz Allahu ummah niku akhirnya lamma kulifatil hamzatu intaqalatil harakatu. Terus hamzah dibuat, Allahu ummah, hamzah dibuka, terus harakatnya digabungkanlah kepada lafaz Allah. Akhirnya jadi Allahumma. Niku menurut pendapat Basrah, ulama Kufah. Jadi menurut ulama Basrah, Allahumma itu ya saking lafaz ya Allah. Lek menurut ulama Kufah, Allahumma niku saking ya Allah ummana bi khair. Lek ono perbedaan pendapat di antara ulama Basrah dan ulama Kufah, maka yang diunggulkan adalah ulama Basrah. Jadi Allahumma itu dari lafaz ya Allah. Makanya karena Allahumma itu dari lafaz ya Allah, makanya tidak ada satupun lek ono wis lafaz Allahumma terus ditambah ya nang ngerti. Mboten enten. Ya Allahumma niku mboten enten. Mboten enten. Jenengan Pak Dosi kalaupun ada, nggih teng mriki enten. Kalaupun ada itu syair. Kalaupun ada itu syair niku karena darurat syair. Di dalam napa nadhoman niku lek mboten pas niku kadang-kadang dikei huruf sing sekirane sok pas. Jadi mboten enten ya Allahumma, mboten enten. Walaupun ternyata enten juga teng mriki dikatakan, tapi itu syair. Syair itu terjadi seperti itu sebab terjadi darurat syair. Lek mboten ditambahi iya nanti mboten nyambung, mboten sesuai. Iramanya niku mboten sesuai, irama nadhomannya niku mboten sesuai. Lah, tengene mriki dikatakan qala an-nadhr bin Shumail. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan qala an-nadhr bin Shumail man qala Allahumma faqad ta'allaha ta'ala bi jami' asma'ihi kulliha. Sapa wong sing ndonga karo Allahumma,
dengan menggunakan Allahumma. Siapa saja yang berdoa dengan Allahumma, maka sungguh dia telah berdoa kepada Allah bijami asma'ihi kulliyah, dengan semua asma-asma Allah secara keseluruhan. Semuanya. Jadi mungkin di antara kula kali panjenengan mungkin orang sing gak apal Asmaul Husna sing jumlahe 99. Mungkin lek nyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus sampai disebut 99 mungkin kesuwen. Lah, niku terus An-Nadhr bin Syubail tengene tafsir Al-Qurtubi dikatakan cukup muni Allahumma mawon itu dia sudah berdoa dengan nama Allah secara keseluruhan. Jadi tidak perlu disebut lafaz Asmaul Husna satu persatu. Okay. Mungkin ono sing gak apal, mungkin ono sing gak apal urut-urutane, mungkin ono sing ngerasa kedawan lek maca kabeh koyo ngoten. Maka cukup katakan Allahumma, itu sudah menjadi seolah-olah dia telah berdoa dengan menyebut nama asma Allah secara keseluruhan. Menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, wa qala Al-Hasan, Allahumma tajma'u ad-du'a. Allahumma. Terus Imam Hasan Al-Basri, orang kok berdoa menggunakan Allahumma, maka dia sesungguhnya telah mengumpulkan semua doa. Artinya nggih, jenengan ndonga napa mawon Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Nggih mboten napa-napa oleh Allahumma ya Allah. Artinya mboten napa-napa itu Allahumma ya Allah. Ya Allah nggih ya Allah. Artinya itu taukid. Allahumma ya Allah, kula pengin ngeten. Allahumma kula pengin ngeten. Dengan mengatakan Allahumma saja. Terus An-Nadhr bin Syubail kali Imam Hasan Al-Basri itu semua pada dasarnya sudah cukup. Jadi Allahumma itu begitu spesial sehingga ketika kita berdoa napa mawon donga niki, terutama ketika kita berdoa menggunakan bahasa selain bahasa Arab atau bahasa doa-doa yang tidak maksur tenggone Al-Qur'an, kita berdoa sendiri, berdoa dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, maka katakan Allahumma di awalnya. Allahumma kalau pengen ngeten. Yo betul nono. Jadi Allahummanya disebutkan lebih dulu. Pun kita lanjutkan. Kul katakan wahai Muhammad, Allahumma, wow sampai dijelaskan, wahai Allah, Malikal Mulki, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tentu Allah itu adalah pemilik kerajaan di dunia dan di akhirat. Allah niki sing ada alam semesta ini semua Gusti Allah kabeh. Malikal Mulki, yang mempunyai kerajaan dunia akhirat ini milik Allah. Tu'til mulka man tasya. Lanjutannya ayat. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Sebagaimana keterangan pada pertemuan kemarin, lek ayat niki niku diturunkan sak mantune Kanjeng Nabi nyuwun marang Gusti Allah supaya kerajaan Persia karo kerajaan Romawi itu nanti akan dikuasai oleh umatnya Kanjeng Nabi. Wingi kan kaya ngoten. Kanjeng Nabi niku matur nyuwun marang Allah supaya kerajaan Romawi, kerajaan Persia itu menjadi milik umatnya. Lalu akhirnya Allah mengajarkan doa kepada Kanjeng Nabi dengan menurunkan dua ayat niki. Allah memberi petunjuk marang Kanjeng Nabi, memberi pelajaran lek sak mantun donga teng Gusti Allah kados mengatakan nyuwun kerajaan Persia dan kerajaan Romawi menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Terus Allah menurunkan dua ayat niki. Lah tu'til mulka man tasya. Kanjeng Nabi kepingin nyuwun marang Allah supaya meneh kerajaan Persia dan kerajaan Romawi itu menjadi milik umatnya. Tapi ada penafsiran yang berbeda. Tafsir Ibnu Katsir, niku dijelaskan seperti ini. Antal mu'ti wa antal mani. Ya Allah, semua itu engkaulah yang memberi. Antal mu'ti wa antal mani, engkaulah yang mencegah semuanya. Ini penafsiran tentang tafsir Ibnu Katsir. Antal mu'ti wa antal mani wa antal ladzi ma syi'ta kana wa ma lam tasyak lam takun.
ya Allah, jenengan lek sampun ngersakaken sesuatu itu terjadi, maka sesuatu pasti terjadi. Tapi lek jenengan boten ngersakaken sesuatu itu tidak akan terjadi, sesuatu pasti tidak akan terjadi. Maksudnya ini seperti itu. Tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Lek Gusti Allah sampun ngersakaken sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi. Tapi lek Gusti Allah tidak menghendaki sesuatu itu terjadi, maka sesuatu itu pasti tidak akan terjadi. Maksudnya apa? Li'anna Allah hawwala an-nubuwata min bani Israila ila nabil Arabi al-Quraisy al-Makki al-Umi. Karena Allah itu memindahkan kenabian dari Bani Israel marang nabi sing bangsa Arab, sing bangsa Quraisy, sing bangsa Mekah, sing Umi. Sampun kita bahas dari awal surah Al-Baqarah dhisik. Nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi itu banyak sekali yang dari kalangan Bani Israel. Bahkan lek diurut dari sebelum Kanjeng Nabi niku ke zaman Nabi Yakub itu sampai Nabi Isa, itu semua nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu semuanya min Bani Israel. Niku sudah kita bahas ke zaman Nabi Yakub, sak penisor sampai zaman Nabi Isa itu semua nabi dari kalangan Bani Israel. Ini kan bayangkan berapa ratus tahun, kalau dibuatan semprot buatan kalau itu bisa jadi, ya buatan bisa jadi pasti itu ribuan tahun lamanya sejak zaman Nabi Yakub sampai zaman Nabi Isa, ribuan tahun lamanya semua nabi itu dari kalangan Bani Israel. Dilalah sak mantune Nabi Isa dipun angkat kali Allah teng langit. Mantuniku ratusan tahun kemudian Kanjeng Nabi Muhammad diutus dados nabi teko bangsa Arab, teko suku Quraisy, teko Mekah yang mana nabi itu ummi. Mboten saged maca, mboten saged nulis. Nah, khatamil anbiya'i alal itlaqi. Kanjeng Nabi mutlak menjadi penutup para nabi. Ribuan tahun lamanya nabi itu diduduki, bukan diduduki, gak enak ya diduduki. Ribuan tahun lamanya nabi itu dari kalangan Bani Israel, dilalah penutup para nabi itu bukan dari kalangan Bani Israel. Ini maksudnya itu tilmul kaman tasya. Yes, Gusti Allah ngersakno koyo ngono ya wis tilmul kaman tasya. Mundi alal itlaqi wa rasulillahi ila jami'i sakalaini al-insi wal jinni, dan menjadi rasul Allah, menjadi utusan Allah pada semua golongan, baik golongan jin ataupun golongan manusia. Nabi Muhammad itu diutus menjadi penutup para nabi. Yang mana sebelum Nabi Muhammad itu orang-orang Bani Israel, ternyata penutup para nabi bukan dari kalangan Bani Israel, orang Arab, orang Quraisy, orang Mekah, ummi, terus menjadi Rasul Allah untuk semua golongan. Bukan hanya untuk manusia saja, jin barang. Jadi ada beberapa riwayat Kanjeng Nabi ini dakwah marang jin. Makanya jenengan lek nang Mekah ono masjid jenenge masjid jin. Enten temu masjid jin. Wah, gak masuk akal. Dari mana kita tahu? Ya lek ngomong gak masuk akal, lek ngomong gak percaya ya wis. Tapi ada riwayatnya. Kanjeng Nabi itu tidak hanya berdakwah kepada manusia, nang jin berdakwah. Sehingga ada yang bernama masjid jin. Masjid jin. Mungkin enten sing tahu mriko, mungkin enten sing mungkin masih umroh, masih napa namanya haji, mungkin durung tahu umroh. Tapi kalau biyen tasik enem, 10 tahun yang lalu ketika kalau haji ini kalau melampah di Masjidil Haram ke Masjid Jin. Beberapa kali umroh nggih nate mriko, nggih nate salat tahiyatul masjid teng mriku karena boten waktu jamaah, tapi kalau nanti salat teng Masjid Jin, setidaknya iki ta Masjid Jin itu. Jadi tidak hanya dakwahnya Kanjeng Nabi itu tidak hanya kepada manusia, tapi buat jin juga. Nah, yang menarik
Ada sebuah tafsiran menarik dari tafsir Baghawi. Wonten tafsir jenis tafsir Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi itu mengatakan seperti ini. Sing dimaksud tu'til mulka man tasya ay Muhammadan wa ashabahu. Allah itu memberikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Maksudnya ini ku Kanjeng Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan Allah mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Maksudnya sinten? Tentang tafsir Al-Baghawi dikatakan Abi Jahlin wa Sonadi di Quraisyin. Yang dimaksud dicabut kerajaan itu adalah Abu Jahal dan pembesar-pembesar suku Quraisy. Zaman awal-awal Islam, Abu Jahal dan pembesar-pembesar suku Quraisy itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di komunitasnya, di sukunya. Saat itu loh, saat itu mendapatkan kedudukan yang tinggi. Nabi Muhammad ketika tasik teng Mekah itu cara sakniki niku dibully, diserang, di embargo sehingga tidak bisa leluasa untuk berdakwah. Terus akhirnya Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Akhirnya ketika Kanjeng Nabi teng Madinah baru menaklukkan kota Mekah, akhirnya Abu Jahal dan pendiri suku-suku Quraisy, kepala-kepala suku-suku Quraisy itu dicopot kerajaannya. Artinya kekuasaannya itu dicopot. Jadi sing dimaksud wa tanzi'ul mulka mimman tasya yaitu Abu Jahal dan kepala-kepala suku Quraisy. Kepala suku kabilah Quraisy. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Sing dimaksud terus tafsir Al-Baghawi, sing dimaksud ay al-muhajirin wal ansor. Muhajirin itu minoritas saat itu. Muhajirin, bayangkan muhajirin orang-orang yang hijrah ke Madinah mboten enggak ada napa-napa sama sekali. Mboten enggak ada napa-napa, itu minoritas. Orang Ansor begitu. Barang ketika Fathu Makkah, orang-orang muhajirin, orang-orang Ansor dimuliakan oleh Allah. Wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan orang-orang yang engkau kehendaki. Tafsir Al-Baghawi Al-Farisu war-Rum, yang dimaksud adalah kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Ada penafsiran yang berbeda tentang tafsir Al-Baghawi. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmulah segala kebaikan, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ayat niki, walaupun kejadiannya sudah terjadi, kejadiannya kan cepat terjadi. Apapun penafsirannya, penafsirannya kita memakai penafsiran dari asbabun nuzul, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi akan dimiliki oleh umat-umat Islam, itu sudah terjadi. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi sudah runtuh terus dikuasai oleh orang Islam, itu sudah terjadi. Misalnya damel riwayat niku mang nopo Abu Jahal ambek pengikut suku Quraisy, itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Walaupun kejadian yang diceritakan tentang ayat ini sudah terjadi, tapi tetap ada relevansinya dengan kehidupan saat ini. Nopo relevansinya? Apapun kekuasaan seseorang, apapun jabatan seseorang, semua itu hanya sementara. Jabatan politik, jabatan kantor, perusahaan, atau pengaruh di media sosial, orang-orang yang punya pengaruh di media sosial, influencer itu semua hanya titipan saja. Betapa banyak orang ketika menjabat sesuatu dipuji-puji. Barang wis mboten menjabat, akhirnya dia dihinakan oleh Allah. Tidak menyebut nama, kita tidak boleh menyebut nama. Tapi kan kita tahu, ono wong jadi kepala daerah ketika dadi dipuji-puji, barang wis gak jadi kepala daerah dihinakan, dikuliti, dibuka aibnya. Jadi dia terhina sekali saat ini. Padahal biar ketika menjabat kepala daerah,
dia dipuji-puji sekali. Barang wis mboten menjabat kepala daerah, dikuliti entek-entekan, di nopo nggih, wis pokok diungkap kabeh aibnya, akhirnya terbongkarlah keburukan-keburukan yang selama ini dia tutupi. Aib-aibnya dibongkar semuanya. Akhirnya wong padha ngerti kabeh, ternyata kepala daerah biyen, kepala daerah mantan kepala daerah ini ternyata tidak sebaik yang saya kira. Itu kata orang-orang seperti itu. Betapa banyak orang yang stres karena takut kehilangan jabatan. Bahkan banyak orang di sekitar kita niku menjadi pikun setelah pensiun. Niku kata, mari pensiun, mari jadi kepala dinas niki, mari jadi nopo, mantan pensiun wis gak oleh gak jabat, gak oleh duit akeh maneh, wis gak duwe anak buah maneh, mantan niku dari pensiun. Dari pensiun mari ngono pikun. Niku kuatah orang yang seperti itu. Lah, ayat niki mengajarkan pada kita semuanya bahwa semua itu hanya sementara. Jika kita itu sadar itu semua milik Allah, maka kita tidak akan hancur saat kehilangan. Lek sadar lek iki kabeh ngene Gusti Allah, nggih, kabeh ngene Gusti Allah, maka kita tidak akan hancur jika kita kehilangan jabatan. Karena kita tidak sadar kalau itu milik Allah. Karena banyak orang yang merasa memiliki, akhirnya ketika sesuatu itu hilang dari media, akhirnya dia merasa kehilangan, terus akhirnya dia hancur karena merasa kehilangan sesuatu yang telah dimiliki. Enten sebuah cerita, kalau buatan semerap, jujur mawon kalau buatan semerap referensinya toko kitab nopo, tapi ini cerita sangat populer, cerita bijak. Ada seorang raja. Tidak disebutkan raja pundi, tapi orang raja ini adalah raja yang bijaksana. Raja niku kepingin dia itu merasa tenang, dia itu merasa lek seneng iku ya gak suwe-suwe, lek sedih ya gak suwe-suwe. Terus raja ini mengumpulkan penasihat-penasihatnya, aku buatkan apa saja, aku iku eling ketika seneng, aku yo gak terlalu susah ketika aku sedih. Aku gak terlalu seneng ketika aku seneng, aku tidak terlalu sedih ketika aku sedih. Lalu akhirnya dari salah satu penasihat itu mengusulkan, bahkan diceritakan itu gawekno ali-ali. Di dalam kisahnya itu ali-ali itu cincin itu tadi itu ditulis dengan bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya itu dengan 3 kata. Gamzah ya'afur. Artinya cara bahasa Inggris this too shall pass. Cara bahasa Indonesia ini semua akan berlalu. Ini menarik. Akhirnya nopo? Rojo niki ketika dia merasa sangat gembira, terus delok ali-ali, terus ali-ali ini tulisannya ini semua akan berlalu. Rojo niku tidak terlalu senang dengan kesenangan yang datang. Tapi ketika Rojo niki sedih, terus melihat ali-ali ini semua akan berlalu. Rojo juga tidak akan bersedih hati, sebab semua itu juga pasti akan berlalu. Ini kira gelem kula kali panjenengan menerapkan apa yang diceritakan oleh raja niki, walaupun kalau boten seperti referensinya dari mana, tapi ini sebagai pengajaran bagi kita, apapun yang kita miliki itu hanya sementara. Apapun yang terjadi pada kita niku wis sementara. Cara pas wae sugih iku ya sementara, cara pas wae kiri iku ya sementara. Pun lanjutnya ayat. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili. Engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasya. Dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki, bi ghairi hisab,
tanpa batas, tanpa perhitungan. Tuh. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil laili. Tanggal tafsir Al-Qurtubi dikatakan, Ibnu Mas'ud itu berpendapat, Ibnu Mas'ud itu berpendapat, wa tahtamilu alfazul ayati ayyadkhula fiha ta'aqubul laili wan nahari ka'anna jawala ahadima wujun fil akhir. Ayat ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah silih bergantinya siang dan malam. Seolah-olah hilangnya salah satu dari keduanya itu merupakan proses masuknya sesuatu yang lain. Maksudnya ngeten. Ketika bengi niku hilang, itu proses masuknya siang. Begitu juga siang. Ketika awan nanti itu jadi bengi, itu proses awan itu ketika pergi itu masuk malam. Lah, sing kudu dieling, proses pergantian silih bergantinya siang dan malam itu tidak terjadi secara instan. Itu terjadi proses secara perlahan. Jenengan kalau tahu, jenengan kalau belum mengenang kan mboten mungkin awan ujuk-ujuk langsung bengi, tidak. Allah menerapkan proses yang mana proses itu sangat perlahan. Awan mari serengi nang ndukur, marno ngulon surup marno dadi mega abang, marno dadi bengi. Bengi iki ngoten. Bengi tidak selalu malam. Bengi kok suwe mentok marno fajar terbit marno matahari terbit. Artinya apa? Karena proses silih bergantinya siang dan malam itu tidak instan, tidak mendadak. Kan buatan instan, buatan mendadak. Maka pergantian nasib seseorang itu juga tidak terjadi secara instan. Ini gue butuh dieling. Wah, saiki sugih. Bisa jadi suatu hari nanti gak sugih maneh. Tapi prosesnya itu berproses perlahan. Oh, saiki gak duwe. Bisa jadi suatu hari nanti bakalan duwe. Sedikit demi sedikit, lek awan itu dadi bengi dadi awan. Pun lanjutannya ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, niki ulama berbeda pendapat. Namun ini dikatakan waqtalafa al-mufassirun makna qoulihi ta'ala wa tukhrijul minal mayyiti. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud oleh ayat ini. Pertama, Imam Hasan Al-Basri mengatakan maknahu tukhrijul mu'mina minal kafir wal kafira minal mu'min. Tukhrijul mu'mina minal kafir, orang mukmin keluar dari orang kafir keluar dari orang mukmin. Gak kabeh anake wong kafir iku kafir. Ono anake wong kafir sing dadi mukmin. Gak kabeh anake wong mukmin yo mukmin. Ono anake wong mukmin sing kafir. Kita tahu ya, Nabi Nuh niku mempunyai salah satu anak, anaknya tidak beriman sebagaimana ayahnya. Makanya kalau sering kalau aturaken tidak sekali dua kali. Kalau mboten sepiro setuju dengan ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kalau mboten setuju. Anak macan pasti jadi macan. Itu juga sebenarnya kalau tidak setuju. Ya gak mesti, ya umume ngono. Tapi kalau itu, hal itu niku dijadikan pedoman oleh orang-orang, oleh semua orang, maka orang-orang yang dari keturunan baik itu dia tidak akan berusaha keras untuk menjadi orang baik. Misal, ono wong anak kiai, bapakku kiai. Terus karena dia mempunyai keyakinan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dia mempunyai keyakinan anaknya macan pasti jadi macan. Terus karena dia merasa jadi anaknya kiai, dia gak gelem ngaji, dia gak gelem belajar sebab dia yakin buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia yakin anaknya macan pasti jadi macan. Akhirnya nopo? Karena dia tidak mau belajar, karena dia tidak mau ngaji,
akhirnya ketika abahe gak ono, akhirnya dia tidak bisa meneruskan perjuangan abahnya. Niku kata. Jadi begitu juga ayat ini, anak wong kafir itu bisa jadi orang kafir itu bisa jadi keluar dari orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, orang mukmin itu bisa keluar dari orang kafir. Sebab nopo? Ada sebuah riwayat, ada sebuah riwayat diriwayatkan dari Ma'mar an-Zuhri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala nisa'ihi. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu mlebet marang ruang yang mana ruang itu ruang istri-istrinya Nabi. Fa iza bi imra'atin hasanatil hayati. Terus di dalam ruangan itu ada seorang wanita yang mana wanita ini baik tingkahnya, baik tingkah lakunya. Terus Kanjeng Nabi matur, "Man hadhihi sapa iki?" Terus garwane Kanjeng Nabi jawab, "Kulna ihda khalatika." Niki salah setunggal bibike panjenengan. Niki salah setunggal bibike panjenengan. Qol wa man hiya sapa deke? Terus garwane Kanjeng Nabi jawab, "Hiya Khalidatu bintul Aswad abdi Yahus." Terus Kanjeng Nabi matur, "Subhanalladzi yukhrijul hayya minal mayyiti." Khalidah niku wanita yang soleh, wanita yang beriman, wanita yang solihah. Bahkan abuha kafirun, tapi bapak ini kafir. Sehingga akhirnya nopo? Ada pendapat yang mengatakan pendapat ini pendapat Imam Hasan, begitu juga Salman Al Farisi, maksudnya wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Hayy niku qalbul mukmin, atine wong mukmin iku iso wong kafir iku iso metu teko kalbune orang mukmin. Mayit itu atine wong kafir, hatine orang kafir. Jadi seperti itu. Pun. Tapi wa dzahaba katsirun minal ulama'i, banyak di antara ulama yang berpendapat ayat wal mauta fil ayati haqiqatan. Sing dimaksud nanggone ayat iki yo hakikatnya, tidak majas. Lek sing pendapat pertama majas. Pendapat yang pertama majas. Pendapat yang kedua, jumhur ulama itu berpendapat sing dimaksud yo hakikatnya. Maksudnya napa? Nggih kados sing diterangaken tenggone syarae, endok niku mati. Endok sing mati iku teko urip, teko ayam sing urip. Lah ayam sing urip niku teko endok sing mati. Makanya menjadi perdebatan dari dulu dhisik endi petik ambek endok. Niku kan menjadi perdebatan dari dulu. Dhisik petik iku teko endi? Teko endok. Dhisik endok iku teko endi? Teko petik. Menjadi perdebatan sejak zaman dulu, lebih dulu mana telur atau ayam. Walaupun secara sains itu berpendapat lebih dulu telur. Secara sains berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat, memiliki dikatakan. Dan memang pendapat Ikrimah. Ikrimah berpendapat endok sing mati iso ngetokno ayam sing urip iso ngetokno endok sing mati. Lek pendapat Ibnu Mas'ud, hiya fatu minar rajuli. Mani itu mati. Mani itu mati itu maksudnya gak duwe roh, itu bisa mengeluarkan orang laki-laki yang hidup, manusia yang hidup. Mani sing mati mani sing koyo ngoten itu bisa mengeluarkan manusia yang hidup. Lah manusia yang hidup bisa mengeluarkan mani yang mati. Pun lanjutannya ayat. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau memberi rezeki terhadap orang yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Boten sithik, tidak sedikit, wong sing secara pendidikannya rendah, tapi kali Gusti Allah diparingi rezeki berupa kekayaan yang begitu luar biasa. Niku wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Gak setitik ono wong lulusan SD, tapi sugih ora karu-karuan, sugih banget. Hanya lulusan SD. Tapi betapa banyak sing sarjana malah nganggur. Itu bagian dari watar ziku mantasau bighairi hisab.
Allah lek sampun paring rezeki marang wong sing dikehendaki, Mas yo gak lulus SD sekalipun, tapi lek Allah sampun kersa, sampun ngersakaken, Allah bakal memberi orang itu bihoiri hisab. Hitungan. Kata lek itu kalau lek jenengan no orang-orang yang kaya di sekitar itu orang itu lulusan SD. Allah sudah menghendaki orang itu diberi rezeki oleh Allah, maka Allah memberi orang itu bihoiri hisab. Lah, ayat niki sebagai penutup, ayat ini menjadi harapan di tengah kegelapan sekaligus menjadi pengingat ketika kita mengalami keterangan. Maksudnya ngeten. Ayat niki sebagai pengingat di saat kita mengalami terang yang luar biasa sebagaimana siang. Ketika kalau panjenengan misalnya diberi kesuksesan oleh Allah, itu minangka awan suwe-suwe dadi bengi. Bisa saja kita suatu hari nanti saiki siang, suatu saat kita akan menjadi malam. Begitu juga kalau kali panjenengan sing sakniki bengi, gelap ini suatu hari nanti pasti akan siang. Mungkin di antara kula kalian panjenengan saat ini mengalami kesusahan, mengalami kesulitan. Sesungguhnya suatu hari nanti tidak akan seperti ini lagi. Malam akan menjadi siang. Dan ayat ini menjadi obat. Coro sakniki, coro bahasa anak muda sekarang, obat anti insecure. Betapa banyak orang yang iri melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini bukan kata melihat keadaan rumput tetangga selalu lebih hijau daripada kita sendiri, di halaman kita sendiri. Kita lihat orang lain, keberhasilan orang lain, padahal hukuman tasya'u bi hisab. Lek kita gelem memahami ayat itu, oh panjenengan Gusti Allah sing wis ngekeki wong iku tanpa hisab, maka kita iri lagi, kita tidak akan. Dan Allah yang membagi kekuasaan, Allah yang membagi rezeki orang yang Allah kehendaki. Pun jika sematan tidak diketerang manfaat. Ziarah, kurang boten ngantos 4 minggu lagi peserta kali dosa nggih. Aduh kon. Belum, 24 nih. Itu kan kalau sampun kali dosa, terus kula ngitungin niku wau pun pingin niku pun niku pun apa atur bise, pun kula atur bise. 24. Nggih. 24 nggih. Terus pingin niku kalau kahap pingin niku kalau matur teng lari-lari wis iki sakmene arek-arek kuotae sak menten ngoten wingi sampun full. Wingi sampun kula data sampun full ngoten. Terus niki 24 nggih. Nggih pun lek 24 niki pun ditambahi malih nggih, pun ditambahi malih. Lek kurang mboten napa-napa. Niki 24 niki kula lek pesen bis maneh nggih mboten saged, mboten nututi ya. Mboten nututi. Dua empat ya. Nggih, kalau aturi malih lah, pokoknya 24. Nggih. Nggih pun kalau aturi malih lah. Muhammad rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki 24 niki pun ngantos 6